Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, sobat-sobat bubble. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya diberi kesehatan. Oke, di video di live kita kali ini, kita di Bubble Talk kali ini kita akan membahas tentang pajak di era modern bersama Ibu Fani Wijaya. Oke, teman-teman. Saya akan bacakan siapa beliau. Beliau nama lengkapnya adalah Ibu Fani Wijaya SE. Beliau sekarang lagi aktif di praktisi pajak ya Bu. Ya. Ibu sedang aktif di dunia pajak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik. Bagaimana tadi perjalanan ke sini Bu? Lancar, enggak macet jadi jalan gede? Lumayan. Kayaknya sekarang di new normal ini orang sudah mulai beradaptasi Pak. Betul. Walaupun masih ada larangan sih katanya bilang jangan keluar dulu, tapi memang manusia ya harus. Iya. Aktivitas harus jalan terus. Betul Ya. Karena kalau ada yang bilang kalau tidak kerja tidak makan Bu. Betul. Oke Bu. Yang jadi topik kita kali ini adalah pajak di era modern. Pajak di era modern. Sebelum terlalu jauh kita bahas tentang pajak Bu, saya mau tahu sudah berapa lama sih Bu di dunia pajak itu Bu? Kalau bergelut di dunia pajak sebenarnya sudah hampir sekitar 10 tahun Pak. Cuma di akhir tahun ini saya lebih ingin fokus ke dalam gitu. Soalnya ke depan ini masalah pajak itu betul-betul amat sangat penting gitu. Sangat penting. Kalau boleh tahu Bu, pajak itu seberapa penting sih pajak itu menurut Ibu? Kalau seberapa penting Pak, gini aja saya balik bertanya Pak ya. Silakan. Bapak penting nggak untuk makan? Penting. Penting. Oke. Artinya kalau pajak ini, kalau kita masyarakat nggak bayar pajak, terus negara bayar gaji pegawai, gaji polisi, tentara semuanya itu, dan bahkan untuk membangun kita punya negara itu uangnya dari mana? Uangnya itu kan semua dari pajak gitu Pak. Dari pajak. Ya. Oke, betul. Oke, berarti kita masyarakat semua maksudnya wajib pajak, membayar pajak, terus nanti itu akan kembali ke kita juga begitu. Yes, betul Pak. Betul. Oke. Selama pandemi ini Bu, apa sih yang dilakukan seorang praktisi pajak itu di kehidupan sehari-harinya di masa-masa pandemi ini? Seperti yang Bapak tahu juga, di masa pandemik ini kebanyakan semua orang mengeluh Pak. Aduh, gimana Bu ini tidak ada penjualan. Yes, tidak ada penjualan. Tapi untung baik loh Pak, karena pemerintah kita itu bijak. Kenapa saya bilang bijak? Karena pemerintah mengeluarkan namanya insentif COVID untuk COVID-19. Jadi pemerintah memberikan kebijakan bahwa mulai bulan April sampai dengan September itu ada yang namanya insentif pajak. Jadi misalnya nih kita melapor, kita nggak perlu bayar pajaknya kita gitu. Berarti pemerintah berikan kemudahan sih Bu gitu? Sebenarnya bukan kemudahan tapi keringanan. Ya. Jadi kita ada bayar potongan atau bagaimana sih Bu sistemnya dia? Nggak bayar. Nggak bayar sama sekali. Jadi misalnya nih Pak Malik punya penghasilan misalnya anggaplah 100 juta kali 0,5% untuk UMK itu. Terus kemudian misalnya bayarnya 500.000 ya kan, 500.000. Pak Malik nggak usah bayar 500.000 gitu. Jadi pemerintah kasih insentifnya itu. Jadi nggak usah bayar, tapi Pak Malik punya omset harus tetap dilaporkan gitu. Tetap pelaporannya tetap, Yes. Tapi kalau untuk pajaknya itu yang kebijakan dari pemerintah. Yes, betul Pak. Oke. Itu berlaku di bulan April ya Bu? April Ya, sampai September. Ya. Betul. Oke Bu, berbicara tentang pajak di era modern, apa sih perbedaan? Kenapa kita angkat tema pajak di era modern? Apa sih perbedaannya pajak tempo dulu atau tahun-tahun sebelumnya dengan tahun-tahun sekarang? Itu bagaimana itu Bu? Kenapa saya mengambil pajak modern? Karena gini, kalau di pajak-pajak tahun dulu yang tempo-tempo dulu itu kita semuanya by manual. Jadi misalnya nih untuk PPh 21, PPh 25, untuk PPN,
wajib pajak itu sendiri langsung ke kantor pajak untuk melapor. Sedangkan untuk yang era modern ini kita semuanya by digital, by teknologi. Jadi misalnya kayak lapor faktur pajak PPN itu kita ada namanya e-faktur gitu. Untuk PPN juga untuk PPH, untuk bayar PPH itu ada namanya e-billing gitu. E-billing, oke. Iya. Jadi lebih condong ke teknologinya sih Pak gitu. Oh, jadi di era sekarang pajak itu juga pembayarannya, pelaporan juga bisa melalui online. Ya, betul. Betul. Semua by online. Jadi kita ada websitenya namanya DJP Online. DJP Online. Ya. Jadi mulai dari pembuatan pelaporan bisa melalui online semua. Yes. Oh iya begitu Bu. Ya. Terus kan itu secara anunya Bu, secara luarnya. Terus secara dalam-dalamnya itu perbedaannya pembayaran pajak di tempo dulu dengan yang sekarang itu apa Bu? Semua sama kayak berkasnya yang dilaporkan sama Bu. Sama. Jadi dia bentuknya dalam bentuk digital. Hanya dia bedanya cuma ini dia online, yang sebelumnya dia itu offline, dia print berkas terus melapor ke sana. Jadi kalau misalnya pembayarannya yang PPh 25 kita bikin e-billing. Nah, kemudian di e-billing itu kita bisa bayarnya ke ATM, terus kita bisa bayarnya ke teller juga boleh. Jadi ketika e-billing itu kita ketik di ATM, nanti di ATM itu langsung muncul, oh ini pembayaran untuk pajak apa, misalnya PPh 25 kah, PPN kah, atau PPh 23 begitu. Oke. Berarti sekarang Canggih kan Pak? betul. Jadi saya bilang, oh berarti enggak ada alasan lagi sebenarnya kita tidak membayar pajak, mungkin malas keluar misalnya gitu dia. Yes. Oke. Nah, terus Bu, kan ini mungkin banyak sobat-sobat bubal yang belum terlalu paham pajak. Pajak itu sebenarnya terbagi beberapa apa? Pajak itu ada apa-apa saja sih Bu? Selain kan PPh tadi yang dibilang, terus itu PPh 21 itu apa dia itu Bu? 25 tadi. Oke, kalau pajak sebenarnya gini Pak, ada dua macam. Pajaknya itu kita pajak daerah. Tapi kebanyakan pajak daerah ini hanya untuk di dalam daerah saja. Misalnya cangkupannya di Makassar. Jadi kayak pajak di Skenda itu juga termasuk pajak untuk membangun kita punya kota Makassar. Nah, yang kedua adalah pajak pusat. Pajak pusat inilah yang orang kadang pikir apa itu ya pusat? Itu yang mempunyai NPWP, nomor wajib pajak gitu. Jadi kalau di dalam NPWP ini yang pajak pusatnya itu dia terbagi lagi. Kayak misalnya PPh 21 yang tadi Bapak sebutkan adalah itu PPh untuk pegawai. Jadi jangan kira kalau misalnya Bapak nih kerja di Google terus nggak usah bayar pajak karena kan saya cuma pekerja. Enggak, tetap bayar pajak gitu. Terus ada yang namanya PPh final. Terus ada PPN juga gitu. Ada PPh 23 gitu. Oh, ternyata pajak itu banyak juga jadi Sudi. Macam-macam banyak. Oke Bu, Ya. Berbicara tentang pajak-pajak, apa sih sebenarnya kan tadi sempat Ibu katakan NPWP dan sebagainya. Saya mau kutip NPWP itu keuntungannya bagi kita itu urus NPWP itu apa sih Bu? Keuntungannya itu kalau misalnya Pak Malik mau untuk ngambil kredit di bank itu pasti otomatis mereka akan minta NPWP. Jadi ibaratnya apa ya, bank itu percaya bahwa maksudnya ternyata Pak Malik ada penghasilan nih, jadi bisa bayar pajak gitu. Oh, salah satu manfaat kita memiliki NPWP itu sebagai bukti bahwa kita punya penghasilan sebenarnya. Yes. Lebih dimudahkan kalau mau misal lakukan pinjaman di bank gitu, Di. Mau KPR juga rumah boleh silakan. Oh, bisa juga untuk KPR? Bisa. Oh, oke. Oh ya Bu, kan tadi Bu bilang sudah sampai sekitar 10 tahun. Sudah sekitar 10 tahun bergelut di dunia pajak. Terus apa sih bisa di-sharing ke sobat-sobat bubal, apa sih sebenarnya keluh kesahnya atau apa sih suka dukanya seorang praktisi pajak itu Bu menghadapi klien-kliennya gitu. Wah, kalau mau dibilang suka duka banyak ya Pak ya. Aduh, suka dukanya itu biasa gini loh, kadang jadi dilema juga Pak ya. Dilema dalam artian maksudnya
Kadang ada yang klien-klien saya mau bayar pajak jujur, kadang masih tetap disurati gitu kan, dapat surat cinta istilahnya lah. Surat cinta, oke. Ya, kadang juga maksudnya kami tahu bahwa penghasilannya besar, tapi si kliennya ya sudahlah gitu aja Van apa dan lain sebagainya gitu kan. Jadi dilema juga gitu. Tapi kembali aja, maksudnya untuk pajaknya itu kembali kesadaran masing-masing gitu. Itu aja sih yang saya bilang. Iya. Tadi sempat juga Ibu bilang kalau pajak itu masih banyak yang biasa yang kata orang Bugis itu makalasi atau apa sih bahasa Indonesia itu? Apa ya makalasi? Curang ya? Curang ya, curang, Okay. curang. Dalam bahasa Indonesia itu curang. Nah begini Bu, saya juga lihat di beberapa di UMKM masih banyak yang biasa juga kayak bilang untuk apa sih kita urus itu, urus pajak, untuk apa sih kita buat lagi surat izin dan sebagainya. Menurut Ibu bagaimana sih responnya seorang praktisi pajak melihat misal ada seorang pelaku usaha UMKM katakan bilang, "Duh, untuk apa sih urus-urus pajak lagi begitu? Untuk apa sih lagi urus-urus SIU misalnya?" Itu bagaimana menurutnya, Bu? Kalau menurut saya gini ya Pak, kalau kita membahas tentang masalah pajak, pajak itu kan sebenarnya itu bukan pilihan, tapi keharusan. Dimana di dalam pajak itu sebenarnya yang dikenakan pajak itu adalah penghasilan kita ketika kita lebih. Oke, tangkap dari sini ya. Oke, misalnya dalam satu perusahaan itu mempunyai laba. Nah, labanya itu yang dikenakan pajak. Tapi kalau misalnya perusahaan rugi yang nggak dikenakan pajak juga, gitu. Dan terus untuk UMKM, kalau misalnya awalnya nih mereka nggak mau lapor, nah terus kemudian nggak mau bikin NPWP, ya silahkan. Karena gini, di pemerintahan kita itu kita menggunakan sistem namanya self assessment. Dimana itu ya self assessment itu adalah kita bayar sendiri, kita laporkan sendiri, dan kita juga yang hitung sendiri. Jadi semuanya serba kita gitu. Maksudnya dari kesadarannya kita gitu. Tapi misalnya kalau anggap ya, contoh misalnya dia nggak lapor semuanya, dia nggak lapor semuanya. Terus besok nih, misalnya ambil contoh Pak Malik ya. Boleh. Saya ini Pak Malik, ya kan sudah usaha nih. 5 tahun kemudian Pak Malik mau beli satu mobil Ferrari yang harga 1M, ya kan 1M. Terus Pak Malik nggak bayar pajak, nggak ada NPWP apa dan lain sebagainya. Nah, ketentuan sekarang itu kalau mau beli mobil, beli rumah dan beli lain-lainnya itu harus punya NPWP. Oke, ada NPWP, terus tiba-tiba ada NPWP-nya Pak Malik, terus Pak Malik tiba-tiba di dalam NPWP itu SPT-nya didaftarkan mobil 1M. Wah, orang kaya kaget dong. Ini uang dari mana gitu ya kan? Dari mana Pak Malik dapat uang 1M? Emang jatuh dari langit atau Pak Malik pergi ambil uang di mana gitu? Gitu. Itu aja ininya Pak. Jadi maksudnya ya ke depan itu kita baik pemerintahan juga begitu, mereka ibaratnya sekarang itu sudah terbuka. Sudah saling terbuka. Ya, sangat online lah ceritanya. Jadi mau beli rumah, begitu beli rumah, pihak misalnya ambil KPR rumah, pihak bank minta, oh ya boleh nomor Pak, NPWP. minta nomor NPWP, boleh, kasih NPWP dan lain sebagainya, langsung nih Dicek. tembus ke DJP online gitu. Oke, betul. Berarti itu semua manfaatnya kita beralih ke online juga begitu. Jadi lebih supaya pemerintah kita juga semua lebih terbuka begitu untuk datanya. Oke, betul. Cukup. Sampai sekarang Bu, kalau kita berbicara tentang Ibu sebagai praktisi pajak, bisa dihitung kira-kira sekarang sudah sampai berapa jumlah kliennya, atau kliennya itu jenis-jenis usahanya apa begitu? Kalau Ibu Kalau jenis usaha, yang pernah Ibu handle gitu. kalau jenis usaha macam-macam ya, karena dari orang pribadi juga sampai ke perusahaan saya pegang. Oh, ada yang pribadi Bu? Ya ada. Kalau yang pribadi itu udah lama, malahan selama saya bekerja juga dulu di Hotel Trisula, saya masih tetap pegang gitu. Dan termasuk saya punya keluarga sendiri gitu. Kalau pelaporan pajak pribadi itu bagaimana dia Bu sistem? Kan kalau perusahaan jelas dia ada tergantung dari laporan keuangan yang dilampirkan di SPT dan sebagainya. Tapi kalau di pribadi bagaimana dia itu? Kalau di pribadi itu sekarang kan peraturan pemerintah itu kita untuk UMKM di bawah 4,8 M, 4,8 M itu dia kenanya PPh final 0,5%. Jadi misalnya nih Pak Malik misalnya buka
toko handphone, ya kan? Toko handphone penghasilannya itu 1 bulan itu brutonya misalnya 1 juta, langsung aja dikali 0,5% gitu. Itu yang normalnya Pak ya. Yang normal. Ya, kalau masa pandemik sekarang kan ada insentif COVID-19. Berarti itu insentif untuk semua. Yang memohon. Tetap ada juga surat permohonan diberikan. Oke. Berarti sekarang tergantung masyarakatnya apakah dia mau mengurus atau tidak. Mungkin seperti itu, Budi. Oke. Ini ada yang bertanya, Bu, kemarin sempat posting di Instagram. Katanya dia mau bertanya, kalau misalnya pada saat kan sudah berjalan tuh pajaknya, tapi suatu ketika pada saat di bulan ini misalnya dia tidak dapat omset, bahkan dia kerugian, maksudnya bahkan dia mendapat kerugian, apakah dia tetap wajib bayar pajak atau gimana sih pelakuannya sih? Nggak harus. Nggak harus. Karena di masa pandemi ini kan pasti banyak yang kekurangan omset atau bahkan mengalami kerugian. Itu tidak harus Budi. Sebenarnya gini Pak, untuk masyarakat umum, untuk pajak itu sebenarnya fleksibel Pak. Jadi ketika kita ada penghasilan, baru kita kena pajak. Kalau misalnya kita nggak ada penghasilan, ya nggak dipajak gitu. Oke. Berarti kembali lagi ke self assessment tadi. Oke. Dari kesadaran pribadinya semua. Terus Bu, apa sih? Tadi kita bahas sedikit tentang SPT dan sebagainya. Apa sih sebenarnya syarat-syaratnya atau apa sih gunanya kita mengurus SPT itu tiap tahun, Budi? Apa sih sebenarnya gunanya kita mengurus itu? Apa dampaknya ke kita begitu untuk sebagai pelaku usaha? Oke, Pak Malik harus pertama untuk penyampaian SPT tahunan. SPT tahunan itu kita sampaikan ketika kita punya NPWP. Jadi ketika Pak Malik nggak punya NPWP, ya nggak disampaikan SPT tahunan. SPT tahunan itu adalah rekap dari kita punya penghasilan dari Januari sampai dengan Desember. Ya itu. Kalau untuk syarat-syaratnya itu, syaratnya ya dikasih masuk aja omsetnya berapa. Syarat teknisnya boleh lah nanti ya. Gitu. Kalau kita berbicara tentang pajak sih Bu, kalau di pikiran kayak saya Bu, saya kan orang awam nih tentang pajak. Kan kalau saya pribadi sih kalau dengar kata pajak itu kayak horor sih sebenarnya Bu, karena kita mau dipajak ini, maksudnya uangnya kita mau diambil begitu. Bagaimana sih caranya menurutnya Ibu? Bagaimana caranya supaya memahamkan kepada masyarakat bahwa sebenarnya pajak ini untuk ke kita itu kembali begitu Bu? Bagaimana menurut itu? Kayak misal saya seharusnya sudah bayar pajak, tapi karena saya takut nanti saya diambil lagi uangku ke sana, uang saya diambil lagi dengan negara begitu. Bagaimana caranya kita memberikan pemahaman bahwa beginilah sebenarnya kita gunanya untuk membayar pajak, ini loh manfaatnya nanti yang kita dapat kayak begitu. Bagaimana menurutnya Bu? Kalau menurut saya intinya adalah kembali kesadaran kita sebagai wajib pajak. Jadi seorang warga negara yang baik gitu ya kan. Nah, kalau kita mempunyai kesadaran bahwa uang pajak itu yang kita pakai, yang kita bayarkan, yang kita bayarkan ke negara, itu akan kembali ke kita. Kenapa saya bilang kembali ke kita? Contoh ya, kemarin kan ini pandemik, pemerintah kasih turunkan BLT. Betul. BLT itu kalau saya nggak salah 600.000 ya, 600.000 per orang. Terus kemudian pemerintah bagi beras dan lain sebagainya. Sembako. Bagi sembako itu semuanya dari uang pajak loh, gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita nggak bayar pajak, bagaimana caranya misalnya pemerintah mau kasih bantuan ke fakir-fakir miskin gitu, masyarakat yang pada umumnya gitu. Itu sih. Jadi kembali kesadaran diri masing-masing. Kesadaran diri masing-masing. Oke. Berarti intinya kalau kita berbicara tentang pajak, karena negara kita juga sudah terapkan bahwa self assessment tergantung dari kesadaran kita. Kalau kita peduli dengan negara ya kita bayar pajak. Kayak begitu Budi. Oke. Kembali kita lagi ke topik Bu, pajak di era modern. Tadi kita sudah sampaikan bahwa pajak itu kalau di era modern lebih ke teknis, lebih online. Terus apalagi Bu bagian-bagian dari pajak di era modern itu sempat ada yang mau disampaikan
apalagi yang disampaikan sama Ibu, apakah bagaimanakah sebenarnya penerapan sistem perpajakan di Indonesia, atau bagaimanakah penerapannya nanti yang pajak daerah modern yang kita bilang tadi itu Bu, bagaimana? Kalau kemarin waktu saya masih sempat magang di kantor pajak, itu udah tahun berapa ya, waktu itu hari saya magang, kami tuh sama teman-teman ada bertiga masih kumpul-kumpulin itu surat-surat apa semuanya. Jadi saya cuma berpikiran, waduh capek juga nih ya, by manual dan lain sebagainya. Apa nanti kedepannya pajak ini bisa enggak ya, maksudnya orang nggak perlu datang ke kantor pajak, tinggal di rumah saja ketik dan lain sebagainya. Wah ternyata sekarang sudah mulai begitu. Jadi intinya ketika suatu negara ingin berkembang, maka teknologi itu kita juga harus berkembang. Jadi misalnya untuk mempermudah lah begitu. Jadi misalnya ada yang misalnya, gimana ya cara bikin NPWP, harus ke kantor pajak dan lain sebagainya. Sekarang by online boleh gitu. Online boleh. Iya. Berarti semua sekarang lebih dimudahkan ya Bu, di pajak di era modern ini semua bisa diurus melalui online. Betul. Seperti itu. Oke. Nah ini juga Bu, ada yang sudah masuk pertanyaannya. Ini pensiun swasta. Pensiun swasta itu pada saat masih kerja, beliau masih kerja, dia bayar pajak penghasilan dan punya NPWP. Terus setelah dia pensiun, terus dia buka usaha kecil Bu, usaha kecil. Terus apakah dia tetap harus bayar pajak atau bagaimana? Dia memiliki NPWP begitu Bu. Tapi setelah pensiun dia buka usaha kecil nasi kuning kayak begitu dia Bu. Apakah dia masih wajib pajak atau bagaimana? Tetap wajib pajak. Maaf, ini orangnya kemarin bekerja ya? Kerja. Kalau bekerja artinya dia kan dari PPh 21, artinya pegawai, NPWP pegawai. Nah, tolong kasih tahu sama dia untuk mengurus dia punya status NPWP-nya. Jadi dia harus menemui AR-nya untuk minta konfirmasi bahwa dia sudah pensiun, tidak bekerja lagi. Jadi tolong NPWP-nya dipindahkan untuk kegiatan usaha. Gitu. Jadi kalau kegiatan usaha, jadi misalnya nih pada saat bekerja dulunya dia dipotong 1 bulan dari perusahaan itu karena dia pegawai bisanya 500.000. Tetapi ketika dia pensiun, dia buka kayak misalnya jualan nasi kuning, itu dilihat omsetnya nanti 1 bulan berapa. Jadi kalau misalnya 1 bulan cuma dapatnya 500.000 juga, ya langsung aja kali 0,5% gitu. Oh begitu. Jadi dia ajukan dulu ke HR tempat dia bekerja begitu? Ke kantor pajaknya. Oh, kantor pajaknya. Yes. Oke, baru nanti di NPWP-nya itu dirubah atau dirubah begitu? Ya. Jadi tetap wajib pajak gitu. Wajib pajak. Oke, betul. Nah, terus Bu, ini ada lagi yang bertanya. Ini kasus di tengah pandemik sih. Dia sudah punya NPWP tahun lalu, tapi dia belum lapor SPT-nya karena COVID-19, karena EVIN-nya belum aktif. EVIN-nya belum aktif. Terus penghasilannya belum termasuk pajak. Apa yang harus dilakukan dia Bu sebagai? Penghasilannya belum termasuk pajak. Penghasilannya belum sampai batas pajak itu yang apa tadi Bu? 4,8 M. Itu batas 4,8 M. Kalau lebih dari 4,8 M itu baru PKP. Tapi untuk penghasilan dikenakan pajak itu mau 100.000, mau 200.000 itu tetap dikenakan pajak gitu. Nah kalau misalnya dia punya EVIN, biasanya kantor pajak masih bisa terima untuk by manual. Tapi kebanyakan itu kalau di sekarang ini, kalau tahun kemarin masih boleh manual. Tapi tahun ini semuanya itu sudah online. Jadi ketika dia belum punya EVIN, sebaiknya dia telepon dulu ke kering pajak untuk minta EVIN-nya gitu. Begitu EVIN udah aktif, diaktifkan, baru boleh lapor gitu. Berarti kembali lagi semua itu bisa semua aja sekarang melalui online, Budi? Yes. Jadi dia tadi katanya ini EVIN-nya dia sudah buat tapi belum aktif sih, Bu. Belum aktif. Gampang kok keaktifkan nih. Sini saya boleh bantu. Oke, bagi yang bertanya kemarin nanti dihubungi saya Ibu Fani, nanti ya bantu Ki. Oke. Menurut Ibu
kita kembali lagi bahas tadi tentang kan pemerintah adakan penurunan atau apakah insentif begitu? Yes, insentif COVID-19. Menurut Ibu itu, kalau menurutnya Ibu baik, itu alasannya apa? Kalau menurut Ibu tidak baik, kurang solutif begitu, kurang efektif yang diberikan, itu menurutnya juga Ibu alasannya apa? Kan ini pemerintah berikan insentif untuk para pengusaha. Ini secara universal, Bu? Ya. Secara universal. Menurut Ibu bagaimana Bukan itu? hanya pengusaha aja, tapi untuk PPh 21 juga, untuk pegawai juga. Oh, semua Bu? Tapi berarti yang pemasukan negara bagaimana, Bu? Berarti dari pajak itu tertunda selama 6 bulan? Bukan tertunda sih, tapi nggak ada penerimaan. Nggak ada penerimaan. Nggak ada penerimaan. Jadi ini kebijakan dari pemerintah, maksudnya untuk mengurangi beban kali ya, untuk mengurangi beban pengusaha juga gitu. Oke. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, sobat-sobat Bubal yang ingin bertanya mengenai pajak, mengenai apapun yang berhubungan dengan pajak, silahkan komen di bawah. Nanti kita diskusikan bersama. Semoga bisa menjadi solusi yang solutif untuk teman-teman semua. Oke, Bu. Kalau kita berbicara tentang pajak di era modern, apa sih yang perlu kita siapkan, Bu? Mungkin ada slide yang bisa disampaikan, atau apakah yang tentang pajakan di era modern ini bisa disampaikan? Kalau yang di era modern ini, yang harus disampaikan, yang harus kita bekali itu, yang pertama untuk kita ya, maksudnya untuk yang anak muda juga. Yang pertama itu, mari kita belajar, ya, mari kita belajar. Kita belajar e-faktur itu apa, e-billing itu bagaimana, dan terus untuk pengisian ISPT juga itu bagaimana, itu yang pertama kita harus belajar. Nah, terus kedua, kita harus membuka diri bahwa kita punya pandangan bahwa pajak yang dulu dengan pajak yang sekarang sudah berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Karena semuanya sekarang by online. Jadi ketika kita beli apapun, beli rumah, beli mobil, mau ke luar negeri atau apa, itu semua langsung online ke pajak. Jadi marilah kita, maksudnya berapapun kita punya penghasilan, yuk kita laporkan gitu. Dilaporkan, oke. Berarti sekecil apapun penghasilan kita, lebih baik dilaporkan begitu. Yes. Oke, mungkin saya cek dulu, mungkin sudah ada yang bertanya. Oke, Bu, berbicara lagi tentang pajak, apa sih yang biasa, mungkin ini ada dari penonton dari Sobat Bubal itu yang baru pada saat nonton live kita baru tersentak hatinya, bilang saya mau melapor nih, saya mau buat nih. Terus apa saja sih yang diperlukan untuk melapor begitu, untuk membuat pajak, untuk membuat NPWP, atau misalnya untuk melapor SPT tahunan, itu apa sih, Bu, yang dibutuhkan? Apa sih? Kalau untuk membuat NPWP itu biasanya kita ke kantor pajak atau ke online, itu kita kasih masuk situs SIUP, terus kemudian perkiraan omset kita berapa, omset itu penghasilannya kita berapa, itu aja dikasih masuk dengan KTP, udah. KTP. Yes. Kalau pada saat pelaporannya bagaimana, Bu? Pelaporan untuk SPT tahunan. Untuk SPT tahunan itu nanti di akhir tahun itu, di awal tahun, bulan-bulan 3 itu untuk orang pribadi, batasnya tanggal 31 Maret itu ya kita laporkan omsetnya, omset dari Januari sampai dengan Desember, itu aja. Oke. Dan masuk di DP online. Jadi yang dilaporkan itu yang berhubungan dengan usahanya, mulai dari keuntungannya, laporan keuangannya, hutangnya, asetnya, semua, Bu, itu dilaporkan kalau di SPT tahunan atau bagaimana? Ya, masuk di dalamnya. Oke, berbicara tentang itu, Bu, berarti berbicara tentang pembukuan. Terus pembukuan dan pencatatan itu apa sih? Maksudnya ini beda atau bagaimana, atau persamaan katanya saja atau bagaimana dia, Bu? Kalau dari segi perpajakannya beda.
Oh, Pak. Jadi pencatatan dengan pembukuan itu berbeda. Jadi pencatatan itu biasanya untuk orang pribadi, OP kita bilang wajib pajak yang orang pribadi. Nah, dia itu omsetnya di bawah dari 4,8 M. Nah, omset wajib pajak di bawah 4,8 M, dia boleh memilih antara pencatatan dengan pembukuan. Kalau pencatatan itu misalnya bulan Januari nih omsetnya misalnya 100 juta, bulan Februari omsetnya 150 juta, itu cuma dicatat doang dia punya omset, nggak perlu ada laba rugi dan raca gitu. Mereka berhak untuk memilih. Tetapi ketika mereka punya omset di atas 4,8 M itu mereka wajib pembukuan. Pembukuan itu yang seperti tadi Pak Malik bilang, dia masuk dalam laporan keuangan ada laba rugi dan neraca. Tapi bagi CV yang berbadang kayak CV, PT itu wajib pembukuan. Wajib pembukuan. Yes, dan PKP. PKP itu pengusaha kena pajak. Jadi walaupun omsetnya tidak sampai 4,8, tapi kalau dia sudah berbadan, ya sudah berbadan itu wajib pembukuan, gitu. Dan tambah lagi ya Pak Malik, kalau misalnya 4,8, walaupun dia belum sampai 4,8 M, tapi si pengusaha ini minta dijadikan dikukuhkan sebagai PKP, dia wajib juga pembukuan. Oh berarti ada 3 cara ya Bu. Ada yang pertama tadi itu melapor. Ini yang melapor yang bilang walaupun saya tidak sampai 4,8 saya bisa melapor. Terus yang kedua pengusaha yang berbadan hukum, maksudnya ada apa? CV atau PT. Terus yang ketiga yang di atas 4,8 ya. Oke. Nah ini Bu ada yang bertanya langsung di live kita. Oke, katanya bagaimana kalau ini dari Dede Rosalam, kalau Bu penghasilannya itu berubah-berubah, maksudnya penghasilan tidak tetap begitu. Itu bagaimana cara pelaporannya itu, Bu? Atau bagaimana pajak menanggapi itu, kan bulan ini bisa ada, bulan depan bisa tidak ada lagi, bulan setelahnya mungkin setengah, bagaimana dia itu? Gak apa-apa, lapor aja sesuai dengan keadaannya bagaimana. Tetap saya dilapor Bu. Oke. Untuk Dedi Rosalam, kalau misalnya tadi pertanyaan tak yang mengenai bahwa bagaimana penghasilan yang berubah-berubah, silakan tetap dilaporkan saja, tetap dilaporkan di bagian pajaknya, karena itu tetap sebagai apa? Wajib itu ya Bu, tetap dilaporkan. Wajib. Betul. Jadi kalau misalnya nggak ada penghasilan juga ya nggak apa-apa, nggak usah ini aja, nggak usah bayar, nggak usah nih. Jadi nanti pada saat SPT tahunan, jadi pada saat SPT tahunan itu misalnya Januari 100.000, bulan Februari kita nggak dapat penghasilan, bulan Maret kita dapat misalnya 300.000, ya kan? Bulan keempat misalnya kita dapat 200.000, itu nanti terlihat amat sangat jelas di SPT tahunan gitu, nggak masalah. Jadi kalau misalnya pun dikonfirmasi sama AR atau disurati atau apa, ya kita jelaskan bahwa memang pada saat misalnya bulan Februari saya nggak punya penghasilan, saya misalnya gara-gara pandemi saya cuma tinggal di rumah, nggak keluar kan cari uang apa dan lain sebagainya. Itu boleh. Oh, intinya kita tetap laporkan saja begitu Bu. Apapun kondisinya kita tetap laporkan saja. Yes. Betul. Oh ya, mungkin sudah terjawab tadi dari Dede Rosalam. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rudy _Strive. Katanya mau nanya, saya pernah transaksi dengan perusahaan yang sudah PKP. Yes. Sementara usaha saya itu belum PKP. Okay. Terus saya disuruh bayar pajak penghasilan jasa PPh 23. Padahal kan harusnya cuma 0,5%. Bagaimana sebenarnya itu? 0,05%. 0,5%. Oh, PP final. Oke. Gini Pak, kalau untuk yang PKP pengusaha kena pajak, Bapak disuruh bayar untuk PPh 23 karena itu berhubungan dengan jasa. Itu enggak? Jasa ya? Jasa. Artinya Bapak memotong dia punya uang sebesar 2%. Jadi sehingga lawan transaksi Bapak itu bisa menganggap bahwa itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk ke Bapak, sedangkan Bapak itu penghasilan buat Bapak gitu. Berarti bagaimana sih dia? Maksudnya dia untuk kita lihat itu berarti di pihak yang PKP itu sebagai pengeluaran, yang sebagai yang jasanya itu dia sebagai penghasilan. Gitu dia. Sebelum PKP terus. Tapi Bapak nggak bisa ini ya, karena Bapak belum PKP, jadi Bapak nggak bisa mengaku itu sebagai pajak masukan.
gitu. Kalau misalnya dia, tapi untuk PPh 23 itu Bapak bisa ajukan ke nanti SPT tahunan ya, bisa dikurangi kok. Oh, di pengurangan. SPT tahunan si perusahaan yang jasa tadi. Gitu-gitu ya, Bu. Oke, mungkin sudah terjawab dari pertanyaannya. Silakan kalau masih mau ditanyakan lagi, silakan bertanya lagi di kolom komentar. Terus ini ada pertanyaan lagi, Bu, dari Wandi_Tan. Katanya, oh, kalau mau konsultasi dengan Ibu Fani, alamat dan kontaknya berapa? Oke. Di alamat saya di Jalan Panampu Lorong 2 nomor 44. Kalau nomor telepon mungkin nanti boleh yang saya kasih Pak Malik ya. Oke, nanti kalau misal dari sobat-sobat Bubble ada yang mau konsultasi dengan Ibu mengenai pajaknya, silahkan nanti di caption kita akan share tentang alamat beliau, nomor teleponnya, dan bagaimana caranya sobat-sobat Bubble akan komunikasi dengan beliau. Nanti akan kita sampaikan di situ. Oke, Bu. Terus kalau masalah pajak daerah modern, menurut Ibu dampak untuk masyarakatnya itu sekarang bagaimana, Bu? Kan kemarin pajak kemarin kan yang tempo dulu, terus sekarang yang era teknologi lah. Dampaknya ke masyarakat itu seperti apa menurut Ibu? Hal positifnya yang bisa dipetik. Oh, hal positif. Oke. Kalau hal positif itu pasti efisien, efisien ya. Terus kemudian efisien, terus tidak terlalu makan banyak biaya. Misalnya contoh nih, biasa kan kalau pengusaha atau kita orang pribadi, yang dulu itu tiap bulan kita harus ke kantor pajak untuk ke sana kan butuh biaya transportasi, betul enggak? Kalau sekarang kan nggak perlu, cuma punya internet di rumah atau by handphone saja kita sudah boleh melapor gitu. Tapi dampak yang paling terasa itu adalah untuk masyarakat itu awalnya itu sangat bingung. Aduh, bagaimana nih ya, gini. Semuanya serba bingung ya kan, bingung. Apalagi kalau misalnya DJP online itu jaringannya tiba-tiba ngadat. Waduh, pusing. Yang namanya online sih gitu. Gitu. Itu pasti bingung pertama awalnya, tapi kebelakangan ini sudah enggak kok. Sudah, maksudnya udah mulai banyak belajar kali ya. Terus dari pihak pajak sendiri, untuk dari pajaknya langsung, maksudnya dari pemerintah langsung, mereka biasa sering sosialisasi. Jadi undang wajib pajak untuk belajar, ajar ini boleh. Oke. Jadi intinya harus dibiasakan ya, Bu, begitu. Oke. Berbicara juga tadi disinggung tadi tentang SPT tahunan, beberapa lampiran. Kan salah satu yang dibutuhkan sebenarnya yang dilampirkan itu adalah laporan keuangan begitu, Bu. Nah, untuk laporan keuangan sendiri kan di SPT tahunan itu diarahkan, tapi diwajibkan ya, Bu, untuk lampirkan laporan keuangan. Bagaimana kalau di SPT? Kalau di SPT tahunan wajib untuk perusahaan. Berarti untuk teman-teman yang memiliki usaha yang sudah berbadan ya, Bu, yang sudah berbadan, pada saat sobat-sobat Bubble akan penyetoran ya, Bu, penyetoran SPT. Pelaporan SPT tahunan. Pelaporan SPT tahunan, maka yang sangat dibutuhkan itu adalah laporan keuangan. Jadi laporan keuangan dari sobat-sobat Bubble itu harus rinci, harus detail, dan harus ya sebenar-benarnya. Jangan sampai ada yang dibuat-buat misalnya begitu ya, Bu. Karena sekarang sih itu kebanyakan, ada sih beberapa begitu yang merekayasa bahkan laporannya, merekayasa misal laba ruginya, merekayasa dengan neracanya. Itu bagaimana menurutnya, Ibu? Pada saat dia mau pelaporan SPT, misal akhir tahun dia mau lakukan pelaporan, dia sibuk untuk rekayasa laporan dan bla bla bla. Bagaimana menurutnya, Ibu, yang orang-orang atau beberapa pihak yang merekayasa laporan-laporannya? Kalau itu Pak Malik, kalau for me ya, bagi saya itu kembali kesadaran masing-masing. Dan terus dari pihak yang melakukan itu, mereka harus siap dengan konsekuensi yang ada, gitu. Siap dengan konsekuensi yang berarti ya ada pasti konsekuensinya kalau. Yes. Betul. Oh ya, Bu, kebetulan untuk kalau masalah laporan keuangan supaya lengkap, kebetulan untuk Bubble sendiri, Bubble itu ada sebuah aplikasinya, namanya aplikasi kasir dan laporan keuangan. Jadi untuk nanti teman-teman sobat-sobat Bubble yang bingung atau yang misalnya ini mau pelaporan,
Terus dia baru mau rekap semua pemasukan di bulan ini berapa, bulan ini berapa, bulan ini berapa. Nah kalau di aplikasi ini Bu, dia secara otomatis. Jadi selama penginputannya dari awal bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh aplikasi, maka secara otomatis untuk di akhir tahun bisa langsung dicetak laporan akhirnya. Bagus ya Pak ya, artinya langsung laba ruginya sudah jadi, terus neracanya sudah jadi ya. Betul. Oh, itu bagus. Jadi tidak perlu lagi maksudnya untuk buat lagi di Excel dan sebagainya. Jadi itu semua selama diikuti alur dan step by stepnya itu akan jadi laporan khususnya. Jadi sisa sobat-sobat Bubble kalau mau tentang konsultasi untuk bagian pajaknya, misal kalau dia tidak perlu ke sana bisa melalui Ibu. Nah, jadi kalau dia sudah cetak laporan keuangan, sisa hubungi Ibu untuk Ibu yang teruskan ke pajak. Kan bisa begitu, Bu Di? Bisa. Oke. Bagus Pak ya, bubelnya kalau dulu saya masih di kantor akuntan itu kami rekap sendiri. Jadi semuanya by manual, betul-betul by manual. Aduh, penjualan harus dicocokkan dengan ini, pembelian harus dicocokkan dengan ini, betul. Biaya harus dicocokkan dengan ini gitu. Ya itu sih sebenarnya latar belakang dari si aplikasi Bubble ini untuk mengurangi lah sedikit masalah dari beberapa pengusaha yang kesulitan dalam pelaporan keuangan dan sebagainya. Kayak begitu sih Bu. Oke Bu, mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya tentang pajak di era modern, atau ada yang mau disampaikan Ibu yang masih kurang yang mau disampaikan tentang pajak di era modern? Ada? Yang sekalian mau mungkin masih banyak yang belum tahu tentang pajak di era modern, misal websitenya kah, atau misalnya apanya kah, kayak begitu Bu. Kalau saya pajak di era modern ini kita kembali tentang belajar teknologinya aja gitu. Kalau misalnya untuk yang dia punya website apa semua ada di www.djp online itu semuanya di situ buka. Terus sekarang semuanya yang sekarang itu kita namanya pakai single login. Jadi kalau dulu di tahun yang lalu, tahun ini sudah nggak berlaku. Tahun ini berlakunya adalah single login. Jadi setiap orang yang mempunyai PWP masing-masing login ke akunnya sendiri. Kalau dulu misalnya saya punya PWP, Pak Malik punya PWP, saya boleh login di dalam satu ruangan itu DJP online. Saya bisa login pakai NPWP-nya Pak Malik juga boleh. Jadi saya juga boleh buka. Tapi sekarang nggak boleh. Jadi masing-masing udah ada loginnya masing-masing. Gitu. Tapi menurutnya Ibu, ini kalau nomor EVIN itu aman kah? Aman, itu sangat aman karena EVIN itu merupakan kayak gimana ya, identitas kita begitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita mau masuk DJP online terus kemudian kita lupa paspor nih, paspor. Nah, kalau misalnya lupa paspor, kita tinggal klik aja di bawah terus lupa paspor, nanti akan muncul minta nomor EVIN, NPWP, abis itu nanti Pak Malik ganti sendiri nomor paspornya gitu. Berarti lebih safety, lebih ini nomor EVIN seperti kayak nomor identitas sih sebenarnya Bu. Yes. Oke, betul. Oke, mungkin ada Bu yang mau disampaikan ke sobat-sobat Bubble sekalian closing statement tentang pajak misalnya atau tentang apa Bu? Silahkan disampaikan. Kalau dari saya itu saya rasa cukup ya untuk pajak yang di era modernnya ini. Kalau misalnya mau tentang teknisnya atau apa boleh silakan hubungi saya. Kalau juga mestinya pusing dengan pelaporan pajak nggak apa-apa, silakan hubungi saya. Kalau mengenai laporan keuangan silakan hubungi Bubble Pak Malik ya. Asik betul. Jadi nanti teman-teman untuk masalah konsultasinya sobat-sobat Bubble bisa nanti kita isikan di caption untuk kontaknya Ibu Fani. Jadi kalau teman-teman mau konsultasi tentang pajak itu bisa. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup ya Bu. Ini dari Fikrizul_27. Kak mau nanya, apakah semua wajib pajak pegawai berhak atas biaya jabatan 500.000 per bulan atau hanya yang punya jabatan saja? Kasih. Kalau di dalam peraturan PPh 21 biaya jabatan itu sudah ada sudah ada nilainya sendiri, jadi semuanya berhak dapat. Jadi itu untuk pengurangan pajaknya.
Maksudnya ini Bu, bagaimana? Saya baru dengar sini Bu. Semua wajib pajak pegawai berhak atas biaya. Maksudnya kita yang keluarkan. Enggak, biaya jabatan itu kalau misalnya perhitungan PPh 21 ya kan, misalnya gaji pokok, uang makan, uang transport, terus itu totalnya berapa, terus akan dikurangi dengan biaya jabatan berapa, terus dengan PTKP berapa, terus kemudian nanti itu hasilnya akan dikalikan dengan pasal, dengan dia punya perhitungan pajaknya gitu. Oke. Berarti apa tadi katanya si Fikri ini? Jadi yang biaya jabatan itu 500 per bulan itu semua Budi, semua pegawai. Karena itu untuk pengurangan. Oh, untuk pengurangan. Oke, siap. Itu tadi mungkin bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, yang masih penasaran mengenai pajak, nanti silahkan hubungi saja Ibu Fani. Nanti beliau akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai pajak, bagaimana apa sih itu pajak, pasal-pasal dan sebagainya. Mungkin lebih enak kalau teman-teman lebih privat dengan Ibu Fani itu sendiri. Oke, terima kasih Bu waktunya. Semoga apa yang Ibu berikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, teman-teman, saya juga sempat tadi buka-buka Instagram Bu. Saya lihat ada caption yang menarik dari Sandiaga Uno. Katanya biarkan perusahaan besar membayar pajak, nanti hasil dari pembayaran pajak itu dijadikan sebagai modal para UMKM. Dia mengatakan seperti itu di salah satu captionnya itu. Saya rasa itu bagus juga karena namanya tadi pajak Ibu bilang kan itu semua berputar Budi. Itu pajak untuk pembangunan negara, untuk pengembangan daerah juga, pengembangan pengusaha juga ya Bu, sebagai untuk permintaan modal begitu bisa ya Bu. Dari pajak itu semua ya Bu. Maksudnya itu Kalau semua pengembangan modal itu biasanya bukan dari pajak, dari pemerintah bukan. Dari. Itu kalau pengembangan modal itu ya kita mintanya ke bank dong untuk pinjaman, bukan ke pajak. Tapi biasa ada bantuan dari pemerintah juga. Kalau bantuan yes, itu dari uang dari pajak. Jadi seperti yang saya katakan itu nggak usahlah kita khawatir tentang pajak kita lari kemana dan sebagainya. Pajak kita pasti akan kita nikmati sendiri. Begitu Budi? Yes. Oke. Itu tadi diskusi singkat kita tentang pajak di era modern. Saya tarik kesimpulan tadi katanya Ibu adalah jangan ragu untuk membayar pajak karena pajak itu adalah untuk kita sendiri. Untuk melapor lebih praktis, jangan neko-neko, tidak perlu catat banyak hal, pakai Google saja. Oke, kita bisa tagline-nya pajak itu kalau saya nggak salah orang bijak bayar pajak. Oke, kita tutup diskusi kita kali ini dengan tagline itu. Kita mulai ya Bu. 1, 2, 3. Orang bijak bayar pajak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.